Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kematian Samuel. Dan matilah Samuel. Seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas, lalu pergi ke padang gurun Paran. Ketika itu, ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, "Pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat, selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu." Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang." Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai, mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama, terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-25, ayat yang ke-25 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Ya orang bodoh, sama dengan arti namanya. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Peringatan. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, peringatan-peringatan berikut dapat dibaca pada berbagai produk yang kita gunakan. Jangan dibanting untuk barang pecah belah. Hanya dengan resep dokter, berkaitan dengan obat-obatan. Awas tersedak. Tidak disarankan untuk anak di bawah 3 tahun. Untuk mainan. Label peringatan yang cocok untuk Nabal bisa jadi adalah, "Awas, orang bodoh pasti akan bertindak bodoh." 1 Samuel pasal yang ke-25. Sedang tidak berpikir jernih ketika ia berbicara tentang Daud. Di tengah pelarian dirinya dari Saul, Daud telah membantu menjaga kawanan domba milik seorang kaya bernama Nabal. Ketika Daud mengetahui bahwa Nabal sedang menggunting bulu domba-dombanya dan mengadakan perayaan, ia mengutus 10 anak buahnya untuk meminta baik-baik makanan sebagai imbalan atas penjagaan yang telah dilakukannya. Respon Nabal terhadap permintaan Daud sangatlah tidak pantas. Ia berkata, "Daud, siapa dia? Mana bisa aku mengambil roti dan air minumku serta daging yang telah kusediakan bagi para pengguntingku, lalu kuberikan semua itu kepada orang yang tidak jelas asal-usulnya." Nabal melanggar norma sosial dengan tidak mengundang Daud datang ke perayaannya, tidak menunjukkan rasa hormat dengan memaki-maki Daud, dan pada dasarnya mencuri hak Daud dengan tidak bersedia membayar upahnya. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, sebenarnya kita juga memiliki sedikit sifat Nabal dalam diri kita masing-masing. Ada kalanya kita bertindak bodoh.
Satu-satunya cara untuk mengatasi sifat tersebut adalah dengan mengakui dosa kita kepada Allah. Dia akan bertindak dengan mengampuni kita, mengajar kita, dan memberikan kita hikmat-Nya. Tuhan, ada kalanya aku bersikap egois. Aku lebih mementingkan kebutuhanku daripada kebutuhan orang lain. Berikanku hati yang jujur dan berbelas kasih. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah, hikmat Allah sanggup mengatasi keegoisan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.